Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita hari ini mau kuliah Quality of Service di mata kuliah Jaringan Komputer. Kuliah kali ini terpaksa dan dipaksa harus pakai link YouTube lagi. Jadi saya harus tekankan teman-teman materi tentang Quality of Service. Jadi Quality of Service ini kalau di tahun lalu kita ajarkan di pertemuan kedua atau pertemuan ketiga seperti itu, tapi karena hasil evaluasinya itu lebih baik disampaikan di akhir, maka ini adalah kuliah terakhir di mata kuliah Jaringan Komputer. Sekalian teman-teman mempersiapkan semua materi setelah UTS untuk nanti jadi bahan ujian akhir semester yang akan dilaksanakan pekan depan. Jadi di perkuliahan hari ini, teman-teman akan mempelajari beberapa hal berikut. Ini tujuan kuliahnya. Yang pertama itu teman-teman akan memahami konsep dasar menghitung performa QoS dalam sebuah jaringan. Setelah teman-teman tahu konsep dasarnya, kita akan coba cari tahu bagaimana sih memahami konsep dasar itu dengan beberapa parameter pengukuran performa. Mungkin teman-teman sudah nggak asing dengan yang namanya bandwidth, throughput, jitter, packet loss, dan latency. Nah, kelima hal yang saya sebutkan tadi itu merupakan beberapa parameter yang kita gunakan untuk menentukan pengukuran sebuah performa jaringan, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah quality of service, QoS. Nah, setelah teman-teman tahu konsepnya, teman-teman tahu parameternya, yang terakhir tentu teman-teman akan diminta melakukan pengukuran performa dari jaringan tersebut. Jadi teman-teman diminta melakukan pengukuran quality of service pada jaringan sederhana. Nanti saya coba minta teman-teman lakukan beberapa tugas untuk bisa dilakukan di rumah, kemudian dibuatkan laporannya, sehingga saya tahu teman-teman benar-benar mengerjakan, benar-benar melakukan pengukuran performa QoS pada sebuah jaringan, seperti itu. Nah, materinya apa saja? Ada bandwidth, ada throughput, ada jitter, packet loss, dan tentu saja latency atau delay. Oke. Apa sih quality of service? Jadi quality of service itu adalah metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan seberapa bagus performa sebuah jaringan. Pakai apa ngukurnya? Pakai 5 hal yang ini tadi. Pakai jaringan, pakai bandwidth-nya, pakai throughput-nya, jitter-nya, packet loss-nya, latensinya gitu. Apakah kelima hal ini semua harus baik, Pak, untuk menyatakan bahwasanya jaringan atau quality of service itu bagus? Bisa ya, bisa tidak gitu ya. Jadi tergantung nanti. Bisa bagus bandwidth-nya, belum tentu throughput-nya bagus. Tapi kalau bisa kelima-limanya, itu bagus sekali jaringannya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, tujuannya apa dari QoS ini atau Quality of Service ini? Tujuannya adalah memberikan network service atau layanan jaringan yang lebih baik dan terencana, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sebuah layanan. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan kita dalam sebuah jaringan, ini total bandwidth-nya sebesar ini, total available bandwidth-nya. Bandwidth itu bisa saya sederhanakan adalah seberapa lebar jalur yang tersedia. Kemudian ada best effort queue, kemudian ada video, black white queue, DSCP WRAT, dan seterusnya. Kemudian ada voice priority queue. Nah, pembagian inilah nanti salah satu bagian dari QoS tersebut. Jadi ada yang audio traffic-nya, ada video traffic, ada other traffic-nya, other itu bisa web, bisa email, bisa file transfer, seperti itu. Kemudian QoS sendiri merupakan suatu arsitektur end-to-end dia bentuknya, dan bukan merupakan sebuah fitur yang dimiliki oleh jaringan. Jadi dia dibikin gitu, bukan sebuah fitur yang ada dalam sebuah jaringan. Jadi QoS sendiri, QoS dalam suatu jaringan itu merujuk pada tingkat kecepatan dan kehandalan atau speed and reliability dari penyampaian berbagai jenis data dalam suatu komunikasi. Nah, melalui QoS, seorang network administrator dapat memberikan prioritas trafik tertentu. Maksudnya gimana? Nanti saya jelasin. Saya selesaikan dulu. QoS sendiri menawarkan kemampuan untuk mendefinisikan atribut layanan yang disediakan baik kualitatif atau kuantitatif. Nah, misalnya
Ini bandwidth yang tanpa QoS. Jadi defaultnya dalam sebuah jaringan itu bentuknya seperti ini. Jadi ada yang audio, ada yang video, ada yang web. Nah, bayangkan teman-teman kalau dalam sebuah jaringan sebetulnya kebutuhannya hanya audio itu sekian. Anggap aja ini misalkan 25% gitu ya. Kemudian video itu 25%. Yang paling utama dalam sebuah jaringan itu kebutuhannya adalah ini. Saya butuhnya, kebutuhan saya sebagai dosen misalnya, itu seperti ini, 50% bandwidth itu saya pakai untuk web, email, dan file transfer, 25-nya untuk audio, 25-nya untuk video. Tapi bagaimana jika yang terjadi seperti ini? Fluktuatif di dalam bandwidthnya. Kadang-kadang dia besar audionya, kadang-kadang videonya kecil, kadang mendominasi seperti ini, gitu kan. Saya coba ganti warnanya ya. Nah, ini seperti ini gitu ya. Mendominasi seperti ini, kemudian ini mendominasi dan seterusnya. Jadi bentuknya dalam sebuah jaringan itu bandwidth kadang-kadang acak-acakan, nggak terata seperti ini gitu. Nah, yang kita harapkan dalam sebuah jaringan setelah kita berikan QoS, tentunya si audio call ini kalau saya sebagai dosen misalkan ini saya bikinkan 40% untuk audio. Video streaming hanya 10% saja. Kemudian yang ini 50% untuk web email dan seterusnya. Dan dia standar segini aja gitu. Videonya juga nggak akan lebih dari ini. Nah, ini bisa kita lakukan supaya jaringannya jadi lebih lebih efektif dan efisien. Pakai apa? Pakai QoS ini, Quality of Service. Nah, manfaat QoS ini apa? Yang pertama memberikan prioritas untuk aplikasi-aplikasi yang kritis pada jaringan. Kalau seorang rektor, kan nggak mungkin seorang rektor itu membutuhkan video streaming 50%, audio 50%, nggak mungkin. Pasti seorang rektor membutuhkan web, email, data transfer, untuk transfer untuk mengirim file-file proposal, untuk pembangunan apa, seperti itu kan. Jadi dia butuh bandwidth data transfer yang lebih besar. Maka pakailah QoS ini, dibesarkan bagian itunya, dimaksimalkan di aplikasi yang memang sangat kritikal, memang sangat dibutuhkan seperti itu. Kemudian memaksimalkan penggunaan investasi jaringan yang sudah ada tanpa menambah alat baru sehingga jadi jauh lebih hemat. Tanpa membeli jaringan baru, tanpa membeli device yang baru, kita bisa memaksimalkan kita punya sehingga jadi jauh lebih efektif dan efisien dan jadi lebih hemat seperti itu. Nanti kalau teman-teman bekerja dalam sebuah perusahaan itu sangat penting untuk menghemat anggaran, untuk menghemat penggunaan alat-alat yang sudah ada, efisien dan efektif. Oke. Kemudian poin selanjutnya adalah bagaimana caranya kita meningkatkan performa aplikasi-aplikasi yang sensitif terhadap delay. Seperti contohnya voice dan video. Voice dan video itu kan nggak bisa ada delay. Nah, kalau di gambar yang pertama ini teman-teman lihat, ini, sorry, itu kelewatan lagi. Yang ini, kalau kita mau pakai video, tapi bandwidth-nya didominasi oleh, kita mau pakai audio call, tapi bandwidth di dalamnya lagi didominasi sama si video. Apakah kita bisa nelpon? Tentu saja nggak bisa gitu ya. Seperti ini, habis dia nggak ada bandwidth-nya selama, misalkan ini anggaplah hanya 5 menit. Jadi kita nggak bisa nelpon. Tapi kalau ini, kapanpun kita bisa nelpon teman-teman. Yang ini, kapanpun teman-teman mau nelpon ini bisa sekali, seperti itu. Nah, kalau di sini teman-teman mau nelpon kapan aja boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau di sini, habis dia nggak bisa nelpon kita. Seperti itu teman-teman. Nah, lanjutkan. Yang seterusnya adalah bagaimana caranya teman-teman bisa merespon perubahan-perubahan pada aliran traffic di jaringan. Jadi perubahan-perubahan traffic itu tidak terlalu berpengaruh kalau sudah dibikin aturan-aturannya pakai quality of service seperti ini. Kemudian mode layanan QoS ada 3. Yang pertama best effort service, kemudian yang kedua ada integrated service, yang ketiga ada differentiate service. Nah, dari masing-masing ini nanti diturunkan ke dalam beberapa karakteristik yang lain, seperti best effort,
kemudian ada integrated service, kemudian ada differentiate service. Itu ada turunan-turunannya, nanti seperti apa kita lihat. Oke. Nah, di best effort service itu adalah suatu model layanan di mana aplikasi mengirimkan data setiap kali diharuskan dalam setiap kuantitas dan tanpa meminta izin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada jaringannya. Jadi maksudnya gimana? Dia akan untuk layanan best effort service ini, jaringan akan mengirimkan data jika bisa tanpa jaminan kehandalan batas atau throughput-nya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kemudian yang kedua ada integrated service. Integrated service ini dia adalah layanan beberapa model yang dapat menampung beberapa persyaratan QoS. Dalam model ini, aplikasi meminta jenis layanan tertentu dari jaringan sebelum mengirimkan datanya. Nah, sedangkan yang di best effort tadi itu layanan di mana aplikasi mengirim data setiap kali diharuskan dalam setiap kuantitas dan tanpa meminta izin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada jaringan. Jadi dia akan kirimkan datanya kapanpun dia diminta. Kalau best effort tanpa ada permission. Kalau di integrated itu dia bisa beberapa model yang dapat menampung beberapa persyaratan QoS. Nah, di aplikasi ini dia meminta jenis layanan tertentu dan dari jaringan sebelum mengirimkan datanya. Jadi dia ada izinnya kalau si integrated service ini. Kemudian yang kedua, aplikasi ini menginformasikan jaringan dari traffic profil dan meminta jenis layanan tertentu yang dapat mencakup bandwidth dan delay requirement-nya. Jadi dia ada bandwidth dan delay requirement-nya. Kalau best effort nggak memperhatikan ini. Kemudian yang ketiga, aplikasi ini diharapkan untuk mengirim data hanya setelah mendapat konfirmasi dari jaringannya. Jadi kalau udah ada konfirmasi, baru dia bisa kirim data. Nah, yang terakhir, ada yang namanya differentiate service. Differentiate service ini adalah layanan beberapa model yang dapat memenuhi persyaratan QoS yang berbeda. Namun, tidak seperti dalam model integrated, aplikasi yang menggunakan differentiate service ini tidak secara eksplisit memberi isyarat router sebelum mengirimkan data. Dia nggak izin dengan nyata-nyata izin gitu, tapi dia ngasih tahu, cuman nggak dengan formal dia melakukan izin. Nah, jenis-jenis QoS itu ada intrinsic QoS, ada perceived, dan ada access. Kita lihat apa aja. Jadi di intrinsic ini adalah desain teknis jaringan yang menentukan karakteristik koneksi yang melalui jaringan tersebut. Kemudian ada kondisi akses jaringan, terminasi, link antar switch yang menentukan suatu jaringan akan memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani semua permintaan pengguna. Nah, dengan kata lain, intrinsic ini merupakan kualitas layanan jaringan yang didapat melalui dua hal berikut ini. Nah, kemudian intrinsic QoS sendiri tersebut dapat dideskripsikan dengan parameter jaringan. Jadi kalau kita ngomongin intrinsic QoS, kita akan ngomongin latensi, throughput, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada perceived QoS. Perceived QoS ini adalah kualitas layanan jaringan yang diukur ketika suatu layanan digunakan. Jadi, kalau yang intrinsic itu dia ditentukan dengan desain teknis jaringan dan kondisi akses jaringannya. Kalau yang kedua, dia kualitas layanannya diukur ketika layanan tersebut digunakan. Si perceived QoS ini sangat tergantung dari kualitas intrinsic QoS dan pengalaman pengguna pelayanan yang sejenis. Namun, perceived QoS ini diukur dengan nilai mean option score atau MOS dari penggunanya. Oke. Yang ketiga ada assessed QoS. Di assessed QoS ini merujuk kepada seberapa besar keinginan pengguna untuk terus menikmati suatu layanan tertentu. Nah, hal ini berdampak pada keinginan pengguna untuk membayar jasa atas layanan yang dinikmatinya. Assessed QoS ini sangat tergantung dari perceived QoS masing-masing pengguna, seperti itu. Jadi, memang seperti itulah tipe-tipe QoS. Ada 3 tipe QoS. Lantas, kita masuk ke parameter QoS. Parameternya ada 3. Yang pertama bandwidth, yang kedua throughput, yang ketiga jitter, yang keempat packet loss dan latency atau delay.
Oke, jadi ada 5 parameter ini dalam menentukan QoS atau parameter QoS. Ada bandwidth, throughput, jitter, packet loss, dan latency. Baik. Yang pertama kita bahas adalah bandwidth. Bandwidth sendiri adalah luas atau lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam medium transmisi. Kalau saya analogikan dalam sebuah perjalanan seperti ini ya, bandwidth itu ya lebarnya jalan ini. Jalan yang akan dituju oleh paket menuju tujuan. Inilah bandwidth gitu ya. Bandwidth ini sering digunakan sebagai suatu sinonim untuk kecepatan transfer data atau transfer rate, yaitu jumlah data yang dapat dibawa dari sebuah titik ke titik lain dalam jangka waktu tertentu. Umumnya sebutannya adalah detik. Nah, ini yang di bawah ini adalah animasi atau penggambaran dari sebuah bandwidth. Bandwidth itu ya gimana caranya, seberapa lebarnya frekuensi yang bisa digunakan dalam mengirimkan sebuah data. Oke, itu bandwidth. Nah, yang sering salah itu kalau kita ngomongin throughput. Throughput sendiri adalah kemampuan sebenarnya suatu jaringan dalam melakukan pengiriman data. Jadi kalau kita ngomongin kecepatan, mestinya kita ngomonginnya throughput, bukan bandwidth. Kalau bandwidth itu bukan masalah kecepatan. Bandwidth itu seberapa lebar jalannya. Kalau kita ngomongin jalan tol itu lebarnya berapa? Nah, itulah bandwidth. Nah, bandwidth lebih bersifat fix, sementara throughput sifatnya adalah dinamis, tergantung traffic yang sedang terjadi. Nah, ini kalau bandwidth nih. Bandwidthnya misalkan di sini ditulis, di sini nggak ada tulisan ya, misalkan dia 20 Mbps. Nah, si lebar ini sampai sini, itulah bandwidth, 20 megabit per second. Dia pasti dan tidak akan berubah, makanya dia ditulis sebagai acuan dalam sebuah paket data. Karena dia nggak berubah, dia statis sifatnya. Tapi kalau throughput, si kecepatannya, dia akan naik turun, fluktuatif. Nah, ini throughput nih, ini kecepatannya. Meskipun bandwidth-nya 20 megabit per second, apakah kecepatannya 20 megabit per second secara rata? Kan nggak begitu. Kalau teman-teman pernah pakai alat pengukurnya, misalkan speed test gitu ya. Kalau pakai speed test kan download sama uploadnya selalu berubah-ubah. Nah, itu throughput yang diukur. Itu peak-nya berapa? Ada peak-nya gitu. Nah, kalau bandwidth ya dia statis gitu, rata. Seterusnya segitu. Oke. Kemudian throughput ini beberapa faktor yang mempengaruhi bandwidth dan throughput, yaitu antara lain yang pertama piranti jaringannya, kemudian yang kedua tipe data yang ditransfer, yang ketiga banyaknya pengguna jaringan, yang keempat topologinya bagaimana, kemudian spesifikasi komputernya, spesifikasi servernya juga ngaruh, induksi listrik juga mempengaruhi, cuaca juga mempengaruhi throughput atau kecepatan sebuah jaringan. Nah, gimana caranya menghitung throughput? Ini ada rumusnya. Ada paket yang diterima dibagi dengan waktu pengiriman atau time transmitnya. Itu cara menghitung throughput. Nah, throughput ini adalah kecepatan atau rate transfer dari data efektif yang diukur dalam bit per second. Biasanya seperti ini. Nah, throughput sendiri merupakan jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati pada destination sebelum interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Nah, ini cara menghitung throughput. Nanti ada tugasnya teman-teman untuk menghitung throughput. Nanti kita lihat. Ini bentuknya biasanya time second. Ini rumusnya. Nanti teman-teman pakai rumus ini untuk mengerjakan tugasnya. Nah, ada standarnya dalam menentukan throughput. Throughputnya itu bagus atau enggak. Kalau ukurannya segini, itu dia bad. Kalau nanti teman-teman dapatnya 700 kilobyte per second, ukurannya masih poor. Kalau udah sampai segini, udah sampai 1 megaan, itu fair. Kalau udah 1 mega sampai 2,1, 1,2 sampai 2,1, itu udah bagus. Kalau lebih dari 2,1, nah itu excellent. Poinnya ada. Nanti teman-teman masukkan nih indeks-indeksnya, masukin kategorinya dalam sebuah laporan. Nanti saya menyuruh teman-teman melakukan pengukuran sebuah website gitu ya, pakai ping gitu. Kemudian diukur throughputnya, diukur bandwidthnya. Kalau bandwidth kalian ya, bandwidth jaringan kalian berapa gitu. Diukur throughputnya berapa, apakah throughput yang didapat itu bad, poor, fair, good, excellent, indeksnya berapa, seperti itu.
Saya nggak akan jelasin di tulisan, saya jelasinnya di sini supaya teman-teman mendengarkan video yang saya berikan. Oke, kemudian ada yang namanya jitter. Jitter ini adalah variasi atau perubahan latensi dari delay atau variasi waktu kedatangan paket. Nah, itu namanya jitter. Jitter juga didefinisikan sebagai gangguan pada komunikasi digital maupun analog yang disebabkan oleh perubahan sinyal karena referensi posisi waktu. Nah, adanya jitter ini dapat mengakibatkan hilangnya data, terutama pada pengiriman data dengan kecepatan tinggi. Kalau pakai fiber optik itu sering terjadi jitter. Nah, ini jitter. Banyak hal yang dapat menyebabkan jitter antara lain. Yang pertama, panjangnya antrian dalam waktu pengolahan data. Kemudian yang kedua, peningkatan traffic secara tiba-tiba sehingga menyebabkan penyempitan bandwidth. Penyempitan itu artinya misalkan bandwidthnya seperti segini. Nah, tadinya ini pengguna datanya segini, ini kan bandwidthnya segini ya. Tiba-tiba naik. Nah, yang ini nih yang disebut penyempitan bandwidth. Nah, gitu. Ini bandwidthnya kan tadinya lebar nih, tiba-tiba ngecil. Kenapa? Karena penggunaan tiba-tiba full traffic dia, full gitu. Ini namanya penyempitan bandwidth. Nah, kecepatan terima dan kirim paket dari setiap node juga dapat menyebabkan jitter. Itu perbedaannya. Ada yang namanya more jitter, ada yang namanya less jitter, sedikit jitternya. Ada yang namanya effective latency, jitter buffer, dan seterusnya. Ini penjelasan-penjelasan tentang jitter, effective latency, dan lain-lain. Kemudian jitter itu suka ketuker-tuker dengan yang namanya latency dan paket loss. Nah, ini dijelasin langsung nih. Jitter itu biasanya kurang dari 45 milisecond ya, kurang dari biasanya. Kemudian kalau latency itu maksimum latency itu 150 milisecond end to end, mouth to ear, dari mulut ke kuping itu biasanya ukurannya. Kalau paket loss itu bagusnya kurang dari 1%. Kalau maksimumnya latensi itu maksimumnya 150, ini idealnya seperti ini. Nah, jitter sendiri merupakan parameter yang mewakili QoS audio. Biasanya kalau audio diukurnya pakai jitter atau ukuran variasi penundaan paket berturut-turut pada suatu arus lalu lintas. Nah, dengan mengetahui berapa banyak jitter yang dihasilkan dalam proses akses internet, maka akan diketahui kualitas dari suatu device yang digunakan menghitung rata-rata nilai jitter yang dihasilkan. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini. Jadi kalau nanti teman-teman dapat jitternya itu 125 sampai 225 milisecond, dia artinya poor. Kalau lebih dari ini ya lebih poor lagi, lebih jelek, indeksnya 0 kalau kurang dari, kalau lebih dari 225 ya. Kalau udah sampai 225 ya kasih nilai 1. Kalau 175 sampai 125 nilainya 2. Kalau 0 berarti bagus sekali, nilainya 4. Kira-kira seperti itu. Nanti ini teman-teman masukkan ke dalam sebuah laporan dalam membuat laporan ping sebuah jaringan, kemudian dihitung jitternya, dihitung throughputnya, dihitung bandwidthnya tentu bandwidth kalian, bukan bandwidth website tersebut. Gitu. Kemudian ada paket loss. Paket loss sendiri adalah parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang. Nah, paket yang hilang ini dapat terjadi karena collision dan congestion pada jaringan. Ya, collision itu tabrakan gitu ya, paket loss. Nah, paket loss merupakan kegagalan transmisi paket data untuk mencapai tujuannya. Paket loss sendiri bisa dihitung, nanti ada caranya. Nah, paket loss ini merupakan kegagalan transmisi dalam mencapai tujuannya yang disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Ada 4 kemungkinan nih. Yang pertama overload, kemudian yang kedua tabrakan, yang ketiga error yang terjadi pada media fisiknya, misalnya media transmisinya rusak atau kena petir dan lain sebagainya gitu ya. Yang keempat adalah kegagalan yang terjadi pada sisi penerima, antara lain bisa disebabkan karena overflow yang terjadi pada buffer. Jadi ada kemungkinan terjadi overflow pada buffer atau over aliran gitu, aliran terlalu banyak seperti itu pada buffernya. Nah, paket loss sendiri dapat terjadi karena kesalahan yang diperkenalkan oleh medium transmisi fisik. Hal yang mempengaruhi terjadinya paket loss juga bisa karena kondisi geografis seperti ada kabut, ada hujan, ada gangguan radio frekuensi, ada interferensi seperti pohon-pohon, bangunan, dan pegunungan. Nah, ini bisa merusak sinyal nih. Kalau kita pakai wireless, yang 3 hal di bawah ini, karena ada bangunan, karena ada pohon-pohon, karena ada pegunungan, itu bisa merusak sinyal. Jadi
paketnya bisa hilang. Nah, untuk menentukan WiFi yang bagus atau membuat sebuah jaringan, ini supaya nggak terjadi interferensi, baiknya teman-teman membuat WiFi analyzer. Jadi kalau nggak itu ya, kalau nggak pandemi kalian saya suruh praktek di kampus, praktek wireless. Kemudian saya suruh bikin sebuah access point, kasih nama gitu ya, misalkan Telkom staff atau apa gitu ya. Itu tentukan channelnya. Jadi ada channelnya nih. Ini kalau channel 1, sinyalnya kanan kirinya channel 1 ini, dia akan memancarkan sampai ke channel min 1 sampai 3. Jadi jaraknya 2 dia, kiri kanannya. Kemudian kalau mau bikin baru lagi, ya di sini, supaya dia nggak ganggu, tidak saling menginterferensi. Tapi bayangkan kalau kita bikin channel 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 12 ini ada semua. Ya, jadinya seperti ini, saling menginterferensi. Kalau di teori bilangan ini saling apa nih? Saling beririsan gitu ya. Sedangkan yang ini pun masih ada nih, 2 yang beririsan gitu. Bahkan ini sangat beririsan nih. Tapi minimal antara hijau, biru, dan merah itu terpisah seperti itu. Nah, ini cara menghitung paket loss. Caranya adalah paket transmit dikurang paket yang diterima, dibagi dengan paket yang dikirimkan, dikali 100%. Nah, inilah jumlah berapa persen paket yang hilang. Kemudian ada standarnya. Standarnya bagaimana? Kalau yang hilang itu lebih dari 25%, indeksnya 0. Kalau 25% atau kurang dari atau 25% itu nilainya 1. Kalau 12 sampai 24 nilainya 2. 3 sampai 14% 3. Ya, ini salah tipu ya. Harusnya 11 ya. Ini 11. Nah, 0 sampai 2% nilainya 4. Nah, ini nanti kalau kalian sudah kalian amati itu paket loss-nya hanya 2%, maka nilainya 4. Nggak usah nilainya saya nggak harus semua yang kalian amati itu nilainya 4, enggak. Tulis saja apa adanya. Dapatnya lebih dari 35, ya 0 nilainya, seperti itu. Tuliskan apa adanya saja. Nggak perlu mengada-ngada. Karena jadinya nggak real gitu ya. Kemudian ada latensi. Latensi adalah total waktu tunda suatu paket yang diakibatkan oleh proses transmisi dari satu titik ke titik lain yang menjadi tujuannya. Jadi, latensi ini biasanya dia adalah, misalkan di sini nih, latensinya adalah ketika kita kirim paket dari user, ini kan user ya, ke server, ada waktu mengirim, ditambah waktu dia nerima balasan. Nah, 2 waktu ini itulah latensi. 800 dan 900 milisecond, jadinya 1,7 detik waktunya. Latensinya itu di situ. Begitu, teman-teman. Nah, atau ini. Nih, latensi. Milisecond dia hitungannya. Satuannya dia milisecond. Dari dari user menuju server, kemudian balik lagi ke user. Nah, itulah latensi. Ini bandwidth-nya. Selebar ini bandwidth-nya. Inilah yang biasanya ditulis berapa? 10 Mbps gitu ya. Ini bandwidth. Atau teman-teman kalau beli di rumah ya paling 10, 5 mega atau 2 mega per second, itu bandwidth-nya segitu. Latency itu adalah how long it takes for a voice packet to go from source to destination including encoding time. Jadi dari si apa namanya source ngirim ke receiver sampai kembali lagi ke source. Nah, itulah latensi. Sedangkan delay di dalam jaringan terdiri dari beberapa delay berikut. Ada yang namanya delay processing, delay packetization, delay berikut, delay jitter buffer, dan delay network. Latensi ini juga disebut sebagai delay ya teman-teman. Latensi atau delay kalau kalian ngomongnya. Nah, kalau teman-teman pakai jaringan yang delaynya di atas 450 milisecond, atau ya ini kalau dibagi 60 di atas 5 detik ya, itu indeksnya 1. Kalau 300 bagi 60 itu 5 detik ya. 5 detik sampai 450 milisecond itu nilainya 2. Nilainya dia medium ya. Kalau ini 3 atau 2,5 sampai 5 detik ya nilainya 3. Atau kurang dari 2 detik itu masih bagus kategori latensinya atau kategori delay-nya. Nah, delay sendiri ada beberapa macam ya.
ada code delay, ada packetization, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri deskripsinya. Kita nggak akan bahas terlalu dalam. Yang penting ini. Nah, ini teman-teman nanti pakai ini untuk mengerjakan tugasnya. Kemudian ada voice traffic, itu biasanya latensinya kurang dari 150 milisecond, yang baik ya. Jitternya bagusnya kurang dari 30, loss-nya 1%, bandwidth-nya kalau bisa 30 sampai 128 kilobit per second. Ini untuk voice traffic ya. Kemudian voice traffic quality itu diukur pakai ini, smooth, loss sensitifnya, delay berapa, dropnya berapa, UDP priority-nya berapa. Kemudian ada video traffic. Video traffic ini bagusnya dia bersifat kan one way ya kalau video traffic ya, dari source kirim kepada receiver-nya di sini, satu arah aja gitu. Kalau voice kan dua arah, dari sender misalkan, yang ini receiver gitu ya, dia saling berkomunikasi dua arah. Maka parameternya ini untuk menentukan sebuah good voice traffic. Kalau yang video traffic ini ukurannya, jitternya kalau bisa kurang dari segini, kurang dari sama dengan 200 sampai 400 milisecond, paket loss-nya 1%, bandwidth-nya at least minimal sekian gitu ya. Kemudian dia diukur pakai apa? Pakai ini, pakai bursty-nya berapa, greedy-nya gimana, delay sensitifnya atau enggak, drop sensitif atau enggak, UDP priority. Kemudian kalau data saja, FTP dan lain-lain, itu biasanya ini yang diukur. Beberapa hal berikut. Yang penting dia requirement-nya tergantung kepada aplikasi yang interaktif dan mission critical application, biasanya dia membutuhkan delay yang lebih kecil gitu ya di data traffic ini. Nah, tugasnya ini teman-teman. Ini tugasnya, buatlah sebuah laporan ya. Ping terhadap website ternama. Teman-teman boleh nge-ping Google satu orang sendiri-sendiri, satu website aja, tapi websitenya harus berbeda-beda setiap orangnya, nggak boleh sama. Even kelasnya berbeda, harus beda. Karena banyak sekali websitenya, nggak cuma Google, macam-macam. Kalau saya suka jam, saya bukanya Victorinox, ini jam Swiss Army, apa teman-teman sukanya jam apa yang lain. Gitu. Yang penting setiap orang nggak boleh sama. Nanti saya cek, kalau yang sama, judulnya meskipun hasilnya beda, saya akan bagi nilainya. Kalau yang sama dua orang, ya kalau dapatnya 100 bagi 2. Tuh. Dibagi N. Jadi nanti kalau ada yang sama atau plagiarisme, itu nilai saya akan bagi dengan jumlah mahasiswa yang nilainya sama. N ini adalah nilai, si M itu adalah jumlah mahasiswa. Jadi kalau semakin banyak yang sama, akan semakin kecil nilainya. Oke, yang dihitung apa aja, teman-teman saya minta hitung bandwidth-nya. Yang kalian gunakan tuh bandwidth-nya berapa, throughput-nya, kemudian jitternya, paket loss-nya, latency dan delay-nya atau delay-nya. Nanti tentukan ini poinnya berapa, ini poinnya berapa, ini poinnya berapa, poinnya berapa, poinnya berapa. Sehingga di total, apakah masih masuk kalau di rata-rata, apakah masih bagus, excellent, atau enggak. Excellent tadi kan poinnya berapa? 4 gitu ya. Semakin mendekati 4, semakin excellent kan gitu. Oke. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Materi terakhir tentang macam-macam gangguan. Jadi macam-macam gangguan itu ada beberapa nih. Ada yang bersifat noise atau gangguan, ada yang bersifat interferensi, biasanya dalam bentuk sinyal. Ada bentuknya fading atau semakin menghilang gitu ya, menghilangkan, atau redaman, dia bisa meredam. Oke. Yang pertama, noise. Noise adalah sinyal yang tidak diinginkan, yang selalu ada dalam suatu sistem transmisi. Kita lagi nelpon nih, tiba-tiba suaranya hilang karena ada sinyal lain yang masuk. Nah, itu noise. Noise ini akan mengganggu kualitas dari sinyal yang kita terima, yang diinginkan, dan akhirnya mengganggu proses penerimaan dan pengiriman data. Oke, noise sendiri dibagi dalam dua bagian. Ada yang namanya internal noise, akibat dari thermal atau suhu. Ada yang disebabkan oleh intermodulasi, dan ada yang disebabkan oleh crosstalk. Yang kedua adalah external noise. Akibatnya adalah atmosfer yang mengakibatkan, atau extraterrestrial, dan dibuat oleh manusia, man-made.
ekstraterestrial ini ya kita nggak tahu gitu ya. Kemudian ada yang namanya random. Random noise sendiri adalah noise yang terjadi yang tidak bisa diprediksi. Contohnya apa? Thermal noise. Ini adalah noise akibat adanya efek panas. Kemudian ada intermodulation noise, adalah noise akibat masuknya frekuensi asing ke saluran komunikasi kita. Nah, ini yang nomor 2 ini sering terjadi kalau teman-teman memakai handy talkie. Sama-sama frekuensinya 100 misalkan, tapi tiba-tiba ada orang lain yang ngomong. Nah, itu adalah intermodulation noise. Atau kalau kalian lagi pakai sound system yang ada di lab gitu ya, tiba-tiba saya nggak ngomong tuh muncul suara gitu. Nah, itu termasuk dari intermodulation noise ini. Kemudian yang ketiga ada crosstalk noise. Crosstalk noise adalah noise akibat masuknya sinyal asing ke saluran komunikasi kita. Yang keempat ada impulse noise, adalah noise akibat masuknya sinyal yang memiliki level tegangan yang cukup tinggi secara tiba-tiba ke saluran komunikasi kita. Yang terakhir ada fading noise. Ini adalah noise akibat perubahan kondisi atmosfer bumi. Itu adalah fading noise. Kemudian ada statistical noise. Statistical ini adalah noise yang terjadi yang dapat diprediksi. Kita bisa ketahui kapan dia akan datang. Yang pertama ada redaman, adalah turunnya level tegangan sinyal yang diterima akibat karakteristik medianya. Misalkan medianya sudah rusak, kabel yang kita pakai itu usianya 5 tahun, berarti setelah 5 tahun sekali, otomatis akan muncul redaman. Nah, sebelum 5 tahun kabelnya harus kita ganti, itu caranya. Yang kedua ada tundaan, adalah keterlambatan datangnya sinyal sehingga memperlambat pemrosesan. Kemudian, gimana caranya mengatasi noise tersebut? Yang pertama, antisipasi dan minimalisir segala gangguan dari luar. Menaikkan sinyal to noise ratio atau SNR. Yang ketiga, menjauhkan media transmisi dari medan listrik. Yang keempat adalah menggunakan kabel terisolasi. Jadi, kalau bisa, ini kabel UTP, kabel listrik ya jalurnya beda gitu. Jangan UTP, listrik, kemudian kabel apa lagi dijadiin satu, digulung, diikat. Nah, itu makin banyak noise-nya, makin banyak interferensinya. Jadi interferensi sendiri, kalau tadi noise itu adalah gangguan akibat sinyal-sinyal yang tiba-tiba muncul, masuk gitu ya, frekuensi lain yang masuk ke jaringan kita. Kemudian ada yang namanya interferensi. Interferensi sendiri adalah sinyal pengganggu yang tidak diinginkan di mana frekuensinya berdekatan atau sama dengan sinyal yang diinginkan serta berdaya besar. Dalam dunia telekomunikasi dan IT yang berbasis satelit, ada hal yang tidak mungkin dihindari, yaitu gangguan atau interferensi. Namun dengan batasan toleransi tertentu, ini masih dapat diterima. Nah, ada beberapa kategori interferensi, ada 4. Yang pertama interferensi antar jaringan satelit, kemudian interferensi jaringan terestrial, ada interferensi cross, ada interferensi co-channel. Kita bahas satu-satu. Yang satelit itu adalah gangguan yang diakibatkan jarak antara satelit satu dengan yang lainnya. Jadi ketika satelit A tiba-tiba berdekatan nih dengan satelit B selama dia merotasi bumi. Nah, ini saling menghilangkan sinyalnya, saling menginterferensi. Ini A, ini B. Tapi nanti ketika saling berjauhan lagi ya normal lagi gitu. Interferensinya hilang. Kalau yang kedua, interferensi jaringan terestrial adalah gangguan yang disebabkan frekuensi kerja dari sistem yang sama. Tiba-tiba nih muncul frekuensinya. Oh, enggak, sorry. Kalau terestrial itu dari yang sama. Misalkan dia frekuensinya apa, A, kemudian dia tiba-tiba muncul sinyal baru, B gitu. Tapi B ini saling menghilangkan dengan A, nah, itu terestrial. Kemudian ada interferensi cross atau polarisasi. Cross polarisasi adalah gangguan yang disebabkan dari penggunaan frekuensi yang sama dan power yang dipancarkan atau transmitter. Nah, ini sering terjadi ketika kita tiba-tiba laptop kalian tiba-tiba sinyalnya hilang atau wifi-nya nggak bisa dipakai karena teman-teman lagi pakai alat yang lain gitu. Jadi kalau wifi kalian tiba-tiba nggak bisa dipakai, itu belum tentu wifi-nya rusak. Periksa dulu di sekitar kalian ada alat lain nggak yang mengeluarkan sinyal gitu ya atau frekuensi. Yang keempat, ada interferensi co-channel atau antar kanal. Adalah gangguan yang disebabkan oleh frekuensi channel atau tidak ada jarak antar kedua frekuensi atau guard band. Nah, ini yang tadi saya contoh ini. Channel. Aduh, jauh sekali kita mundurnya ya. Mana tadi ya? Co-channel. Oke, saya salah naruh. Nah, ini. Ini interferensi co-channel nih, yang sebelah kanan nih.
sebelah kanan ini, inilah yang interferensi co-channel, teman-teman. Nah, kita kalau ngomongin channel, saya sayang sekali ya kita nggak bisa praktikum. Kalau praktikum asik banget lah. Wah, terima kasih, senang banget. Kita bisa lakukan yang tadi, yang channel, co-channel. Oke, interferensi. Nah, kita sampai sini tadi ya. Oke. Interferensi sendiri, masih ada lanjutannya ternyata. Ada yang interferensi retransmit. Nanti teman-teman bisa baca deh ini. Tentang ini. Tentang interferensi ini. Nanti materinya juga saya bagikan, yang PDF-nya. Kemudian kita langsung aja, gimana cara mengatasi interferensi? Yang pertama, sinyal level itu harus lebih besar dari noise yang diterima. Dengan kata lain, nah ini, signal to noise ratio-nya, SNR-nya harus setinggi mungkin. Kemudian yang kedua, caranya, untuk memperoleh SNR yang tinggi, ada dua kondisi yang harus dipenuhi sekaligus, yaitu yang pertama, sinyal yang diterima oleh pesawat penerima atau receiver harus lebih tinggi dari sensitivitas penerimanya. Yang kedua, level noise di input penerima harus lebih rendah dari sinyal yang masuk. Nah, noise didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bukan sinyal yang kita inginkan, sehingga noise-nya nggak akan masuk. Jadi nggak terjadi interferensi. Kalau gagal memenuhi dua kondisi yang tadi, itu akan menyebabkan SNR-nya menjadi rendah. Kemudian apa yang bisa dilakukan? Ada 4 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, memaksimalkan level sinyal yang diterima. Kemudian pilih frekuensi yang tidak banyak digunakan oleh stasiun lain, yang tadi kalau pakai channel-channel tadi. Kemudian ubah lokasi peralatan atau antena Anda, pindahkan gitu ya. Atau lebih tinggikan lagi antenanya, kalau teman-teman pakai antena. Yang keempat, gunakan jalur-jalur yang pendek, jangan sampai berusaha membangun sambungan jarak jauh, seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir ini, belum terakhir ternyata, masih ada redaman nanti. Ini yang selanjutnya ada fading. Fading sendiri adalah penyimpangan atenuasi yang mengalami sinyal carrier termodulasi terkombinasi terhadap media propagasi tertentu. Si fading ini merupakan gangguan komunikasi yang gejalanya dapat dirasakan oleh penerima akibat adanya fluktuasi atau ketidaktetapan level daya sinyal yang diterima oleh receiver. Nah, ini sering terjadi kalau teman-teman pakai sebuah provider ya, fading, sinyalnya naik turun. Nah, fading ini terjadi karena terdapat objek antara pengirim dan penerima, sehingga gelombang yang sampai ke penerima berasal dari beberapa lintasan atau multipath, dan fluktuasi sinyal terjadi bersifat cepat atau fast fading. Misalkan, jika sinyal yang dominan adalah sinyal yang bersifat line of sight atau direct path, dan relate jika sinyal yang dominan adalah sinyal yang bersifat tidak langsung atau indirect path. Nah, oke, kita lanjutkan dulu. Fading yang terjadi karena adanya efek terhalangnya sinyal sampai ke penerima akibat oleh gedung bertingkat, tembok, dan lain-lain, dan fluktuasi sinyal yang terjadi bersifat lambat atau slow fading. Ini yang disebut sebagai shadowing. Jadi, kalau teman-teman di rumah itu sinyalnya jelek, itu dilihat dulu. Apakah ada gedung bertingkat yang menghalangi sumber sinyal? Kalau teman-teman, ini kan anggap aja lah teman-teman rumahnya tuh dekat sama BTS. BTS ini apa ya? Tower. Kalau teman-teman sebut tower provider gitu, Telkomsel atau XL. Nah, ini rumah kalian nih. Tiba-tiba di sini ada pembangunan gedung baru. Ini sinyal ini nggak akan sampai ke sini. Sinyalnya akan terputus ini. Nah, yang seperti ini dinamakan sebagai shadowing. Ada tembok, ada gedung. Apakah hanya gedung dan tembok, Pak? Enggak juga. Kalau tiba-tiba sih. Kalau teman-teman main gitu ya ke arah pintu tol Kota Baru menuju Kota Baru, nanti ke arah sana walaupun di sana ada banyak BTS juga akan sulit sinyal. Kenapa? Karena di sana masih banyak hutan, masih banyak pohon-pohon gitu ya yang bisa menghalangi sinyal, dan itu disebut shadowing juga. Oke. Gimana cara mengatasinya? Yang pertama, tingkatkan level penguat sinyalnya, atau kalau bisa teman-teman memiliki alat yang namanya repeater. Nah, kalau teman-teman punya repeater, ini bisa dipakai untuk menguatkan sinyal. Yang kedua, caranya buatlah antena tambahan agar sinyal bisa sampai dengan aman. Nah, buat antena itu nggak mesti bikin pakai tiang yang tinggi 3-4 meter, nggak perlu juga kalau menurut saya. Tergantung kebutuhan aja. Kalau saya lebih suka pasang aja kabel di atap rumah gitu ya, taruh di atap rumah,
Yang penting ini kabel tembaga dan dikasih beberapa logam di sini. Bisa pakai koin, bisa pakai wajan bolik gitu ya. Nah, itu cukup untuk menambah sinyal juga. Kemudian yang kedua, memanfaatkan frekuensi secara selektif, karena dengan menggunakan frekuensi yang berbeda, kemungkinan untuk terus terpengaruh fading dapat dikurangi. Nah, yang nomor 3 ini saya jarang lakukan. Yang lebih sering saya lakukan nomor 2, untuk nambah antena. Dan nomor 1, pakai repeater. Oke, yang terakhir itu adalah redaman. Redaman adalah turunnya level tegangan sinyal yang diterima akibat karakteristik media. Ini satu-satunya noise yang kejadiannya dapat diprediksi. Redaman sendiri adalah hambatan pada media telekomunikasi yang menyebabkan sinyal akan semakin lemah untuk jarak yang jauh. Oke, mengatasi redamannya gimana caranya? Pertama, gunakan media yang cocok dengan sinyal, kemudian tambahkan penguat sinyal atau antena. Secara matematis, redaman tergantung pada media yang digunakan, frekuensi yang digunakan, kekuatan sinyal yang diterima itu harus cukup baik dan harus lebih tinggi dari noise-nya. Oke. Secara lebih detail, studi kasus yang tadi saya minta ke teman-teman itu, ini penjelasannya. Jadi, bikinlah sebuah jaringan, contohnya Google, Twitter, atau yang lain lah ya, enggak. Jangan cuma 3 ini. Saya mintanya satu orang, satu dan berbeda-beda setiap orangnya. Jadi kalau ada 40 orang ya ada 40 website. Karena website di dunia itu banyak sekali. Tapi jangan website yang asal-asalan. Misalkan website Tribun Timur, jangan. Website yang benar-benar terkenal gitu ya. Ya kompas.com kalau di Indonesia, kalau di luar negeri banyak lah. Yang website-website yang official gitu ya. Saya maunya website official. Kalau Toyota ya Toyota Jepang, Toyota World.com, atau Toyota Indonesia, atau yang penting websitenya adalah website official. Gampang kok. Tinggal teman-teman searching aja di Google official dari website apa, merek apa gitu ya. Kemudian tools yang teman-teman bisa pakai Wireshark bisa, pakai Ping bisa, pakai iPorts bisa. Analisanya terhadap 4 hal berikut. 5 tadi ya, sama bandwidth. Kalau bandwidth kalian. Kalau yang dihitung benar-benar dari website tersebut ya 4 hal ini. Throughput, jitter, packet loss, dan latency. Tulis di A4, marginnya 4334. Font type-nya Cambria. Kalau teman-teman pakai selain Cambria boleh, tapi nilainya tentu sangat berkurang. Kemudian 12 poin, spasinya 1,5. Yang tidak sama persis seperti ini, ya tentu akan mengurangi nilai. Seperti itu. Oke, sekian aja kuliah dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Okay. Saya akhiri kuliah kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.